pertengahan jalan, si abah ngomong, pokoknya nanti kita selama perjalanan ini jangan lihat kanan kiri, fokus pandangan kita ke depan aja, gitu kan. Sampai kita ngeliatin jalanan. Terus lo ngeliat kanan kiri? Gue ngeliat pertama ke kanan. Nah di kanan itu gue ngeliat bang, ada pocong. Pocong, ya kan? Lagi begini aja nih. Nah pas gue ngeliat ke kiri, pun gelana. Posisi gue, jadi ini kan si abah depan, si ustad. Nah gue posisi gue tengah nih, temen gue belakang. Astagfirullahaladzim, aduh ke depan. Nah si Aki itu langsung connect. Kan udah saya bilang, jangan lihat kiri kanan. Pokoknya pandang lurus ke depan aja. Udah saya bilangin kan dari awal. Ya maaf Ki. Akhirnya gue jalan terus ke atas, lewatin hutan, terus akhirnya singkat waktu nyampe lah gue nih di puncak nih bang. Di puncak salah gunung itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bertanya dan mendengarkan seorang narasumber yang datang ke sini, dan beliau akan membawakan sebuah cerita yang tentunya penuh dengan misteri ya. Dan bagi teman-teman di rumah, jangan lupa dengarkan cerita ini, karena cerita ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian di rumah. Dan tentunya kalian jangan lupa sediakan kopi. Dan di samping saya sekarang adalah Bang Dul. Ya. Selamat malam Bang. Malam Bang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, ceritanya sekarang mau bercerita tentang apa nih Bang? Ini pada malam hari ini gue akan bercerita tentang kejadian dimana waktu tahun 2003 itu gue menganut suatu ilmu masih di kawasan Tangerang Selatan lah ya. Nah pas pengasahannya itu kita pergi ke Bogor, naik ke gunung. Naik ke gunung. Nah nanti di gunung itu kita dimandiin tuh sebanyak 7 mata air. Pokoknya selama perjalanan itu banyak kejadian mistis. Sampai ada juga terjadi nih di salah satu dusun. Di rumah kepala dusun itu ada satu orang yang gua kenal. Nah satu orang yang gua kenal ini kebetulan satu kampung masih sama gua gitu. Nah dia itu ternyata nipu si kepala dusun ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, boleh dong saya bertanya tentang Bang Dul. Oke, atau mungkin siap. Bang Dul akan memperkenalkan diri ke teman-teman subscribe di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Bang Dul, asal gua dari kota Tangerang Selatan, persisnya di Pamulang Barat. Nah, gue juga mempunyai konten podcast misteri yang bernama Gelap Malam Story. Nah, bagi kalian juga yang sudi mampir, silakan cek aja di channelnya di sini, di bawah sini nih ya. Bang. Ya. Mungkin itu aja Bang. Oke, teman-teman, tidak lama-lama lagi kita dengarkan cerita misteri dari Bang Dul. Jadi begini ceritanya Bang Indra. Waktu tahun 2003 ini gua didatangin lah sama teman gua. Nah dia udah berguru duluan tuh ke salah satu ustadz di daerahnya ada lah ya, nggak bisa gua sebutin. Nah dia ngajak gua, Dul mau nggak lu ke rumah ustadz ini? Maksud tujuannya apaan nih? Ya pokoknya belajar lah kayak gua. Ya intinya mah biar kita punya pegangan juga ya, karena gue diiming-iming kayak gitu kan. Akhirnya gue mau gitu. Akhirnya singkat cerita gue datang lah nih malam ini ke rumah ustadz tersebut gitu. Gue datang ke situ berdua sama teman gue. Nah gue kenalan tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam ya kan. Ini siapa yang lu bawa Nil? Ya, ini saudara saya, kata teman gue tadi tuh. Nah nggak lama gue ngobrol. Nah kata dia mau belajar di sini. Insya Allah saya siap mau belajar di sini ya kan.
oh yaudah kalau mau belajar di sini mah nggak apa-apa. Dia nggak lama tuh bang ambil botol, gue suruh buka baju, tangan gue tuh dikucurin air keras sama dia. Itu gue ngeliat di bawah tuh udah ngebul tuh tanah, udah bluk gitu kan. Ya gue juga kaget, dia cuman ngomong baca bismillah aja, penting yakin ya kan, baru dikucurin tuh. Nah di sini tuh luka nih, ini masih ada bekasnya nih luka nih. Oh itu ya? Iya ini nih masih ada bekas luka, tapi lukanya itu nggak gimana ya, kayak ada sesuatu benda yang keluar gitu. Ini ibaratnya yang gua rasain gitu ya. Di tes sama dia nggak apa-apa, akhirnya dia ngomong kalau mau nanti saya kasih amalannya dikasih tuh gua sama dia ya kan. Ya siap Pak Ustadz, tapi sungguh-sungguh. Iya saya siap ya kan. Nanti kalau udah ngamalin, nanti kamu puasa, tapi bukan puasa makan, puasa mata gitu. Nanti kalau kamu siap dengan puasa mata ini, kamu balik lagi ke sini gitu. Ya kan gua kalau ibadah puasa mata ini kan nggak bisa gue sendiri kan. Kadang-kadang kalau gua sendiri gue pasti ngantuk, takutnya ketiduran. Puasa mata itu maksudnya gimana bang? Jadi gini, jadi gue datang ke rumah dia ini jam 9 nih, ya kan. Jam 9 ini gue datang ke rumah dia, dikasih amalan, ibaratnya store amalan lah ya kan, store amalan. Nah selama jam 9 malam lagi tuh gue nggak boleh tidur, melek mata jadinya gitu. Kirain gue jangan ngelihat sesuatu yang dilarang gitu. Enggak, ya bang, berarti nggak boleh tidur berarti ya? Nggak boleh tidur, itu pun sama nggak boleh. Ibaratnya ngeliat yang haram pun nggak boleh ya kan. Itu gue nggak boleh tidur tuh sampai jam 9 malam. Lebih dari jam 9 malam boleh gue tidur. Nah pada malam itu gue ke rumah dia kan, gue udah nyatakan siap, dikasih amalannya sama dia. Kebetulan pas gue puasa itu, saudara gue nih, sepupu gue nih hajatan. Jadi kan posisi rame kan, pas malam ngumpul. Jadi gue ada teman ngobrol lah. Kalau ibaratnya nggak ada acara apa-apa, gue nggak siap gitu. Karena pas malam ngumpul, akhirnya gue putuskan besoknya tuh gue puasa. Gue puasa mata ada tuh, puasa mata. Alhamdulillah, gue berhasil. Pokoknya jam 9 itu, jam 9:01 itu gue langsung tidur dah tuh, gitu. Nah singkat cerita, si Ustadz ini ngomong, nanti pengesahannya ini nggak di sini. Nah gua ini berapa orang ya? Gua, temen gua, si Ustadz sama anak Pondok Cabe, pokoknya adalah bangsa 6 orang. Kalau kita siap, nanti kita sama berangkat bareng-bareng. Nah singkat waktu, seminggu kemudian anak-anak pada siap nih. Pada berangkatlah kita ke sana ya kan. Pokoknya kita berangkat tuh jam 9 malam. Selama perjalanan sih nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja. Ini yang tempat gua tuju ini daerah Bogor bang. Daerah Bogor. Gua jalan 3 motor, jalan sampai sana terus, jalan. Akhirnya sampailah ke kampung tertentu. Nah di kampung itu pun belum ada penerangan lampu. Masih gelap gulita gitu. Itu ngelewatin sawah segala macam, ngelewatin hutan. Sampailah nih gua ke rumah kepala dusun gitu. Kepala dusun ini bisa dikatakan lah kuncen kan. Pas sampai gua ke rumah kepala dusun ini, nah di situ gua ngeliat orang tuh. Nah orang ini kayak gua kenal gitu. Tapi itu nanti belakangan aja ya ceritanya ya. Yang orang gua kenal ini belakangan aja ceritanya. Akhirnya kita ke rumah Pak Dusun itu, kita ngobrol. Nah Ustadz ngomong, ini Ki, saya bawa anak murid saya, nanti tolong disempurnain di gunung ini ya kan gitu. Kata si Abah ini, kata si Aki, ya siap ya kan. Akhirnya nggak lama gua ngobrol bareng ngopi selesai, gua jalan dah tuh ke arah gunung ini. Nah sampai pertengahan jalan si Abah ngomong, pokoknya nanti kita selama perjalanan ini jangan lihat kanan kiri, fokus pandangan kita ke depan aja gitu kan, sampai kita ngeliatin jalanan. Pokoknya sebelum kita berangkat kita berdoa dulu tuh kan, mohon keselamatan lah. Intinya selama perjalanan ini kita jangan ada hal-hal yang kita tidak inginkan gitu.
Gue penasaran nih, ditanya penasaran kenapa nih si Aki ngomong kayak gitu, jangan lihat kiri kanan kiri, ya kan. Akhirnya gue jalan tuh, si Aki itu usianya udah tua bang, Iya. udah 80 tahun, tapi dia nanjat gunung itu kayak orang usia 17 tahun, iya gitu. Kayaknya gue yang udah capek banget nih, orang kayaknya kuat banget ya kan. Jalan, akhirnya gue penasaran nih kan, selama perjalanan itu. Terus lu ngeliat kanan kiri? Gue ngeliat pertama ke kanan. Nah di kanan itu gue ngeliat bang, ada pocong. Pocong, ya kan, lagi begini aja nih. Nah pas gue ngeliat ke kiri, pun gelana. Posisi gue, jadi ini kan si Abah depan, si Ustadz. Nah gue posisi gue tengah nih, temen gue belakang. Astagfirullahaladzim, aduh gue ke depan. Nah si Aki itu langsung connect, kan udah saya bilang jangan lihat kiri kanan, pokoknya pandang lurus ke depan aja. Udah saya bilangin kan dari awal. Ya maaf Ki. Akhirnya gue jalan terus ke atas, lewatin hutan, terus akhirnya singkat waktu nyampe lah gue nih di puncak nih bang, di puncak salah gunung itu gitu. Nah di puncak gunung itu gua dimandiin 7 mata air. Itu juga nggak pakai baju, cuman pakai celana dalam doang ya kan, sambil baca amalan yang kita diajarin sama Ustadz itu. Satu-satu tuh dimandiin, satu-satu dimandiin rapi. Setelah dari atas puncak turun lah nih, turun di situ. Sebenarnya di hutan itu masih banyak babi hutan bang, masih banyak babi hutan. Turun dari puncak gunung itu, akhirnya kita mampir nih, di gunung itu kan ada makam keramat. Kita ke makam keramat dulu nih, buatnya ngirim hadiah ya kan, kayak kita ziarah dah di situ. Kita mohon tawasulan, habis tawasulan kita turun tuh ke rumah si Aki ini. Habis ke rumah si Aki ini, kita nggak langsung ke rumah bang. Kita di apa sih? Di tempat lagi, tapi di sungai. Jadi telanjang pakai celana dalam doang. Berapa orang tuh gue ya? Ada tiga orang lah, tiga orang sambil pegangan, sambil baca amalan tersebut gitu. Jadi ngelem. Tuh di amalan itu kita di dalam hati kita ucapin tuh sebanyak berapa kali ngelem, alhamdulillah bahasanya udah sempurna nih kan. Nah akhirnya pas besoknya pas abis dari sungai itu gua ke tempat si Aki dah tuh, nginep gua sampai pagi. Pas paginya ini gua pamitan sama si Aki, alhamdulillah ya, udah dikasih segala macem, udah banyak repotin. Akhirnya gua hari itu pulang. Nah ini bang, yang gue mau ceritakan ini tentang si orang yang gue kenal ini bang. Yang tadi nih ya kan. Ternyata orang yang gue kenal ini itu dia mau ngenipu si Aki bang. Mau nipu. Jadi kan di situ kan posisi belum ada listrik, masih gelap gulita. Nah orang itu yang gue kenal ini seolah-olah tuh mau pengen nawarin listrik di daerah situ, iya gitu ya, karena si Aki kepala dusun kan. Akhirnya dia setuju, dia ngomong masyarakat segala macem, akhirnya masyarakat pun setuju. Nah singkat cerita, gue udah nggak lama nih kesono nih, udah berapa bulan. Gue tanya lah sama temen gue gitu, gimana kabar si Aki? Alhamdulillah sehat aja bang. Nah itu orang yang kemarin gue kenal ngapain dari situ, gue tanya kan sama temen gue. Oh ternyata dia gini bang, dia nipu si Aki gitu. Pas dari kejadian dia nipu si Aki itu, dia punya anak 2 atau berapa gitu ya, punya anak ada yang usianya 5 tahun bang. Abang tahu ini ya, tukang bakso Malang yang pakai sepeda? Ya tahu ya. Kan kalau ada orang beli kan dia distandarin pakai kayu. Nah anak ini gua nggak tahu, main lari-larian, akhirnya kena standar gerobak tersebut kesiram air panas bang. Dari gerobak bakso tersebut gitu. Dirawat 2 hari meninggal. Anaknya yang itu yang nipu. Anak yang nipu itu. Emang si Aki ngomong nih sama temen gua,
itu gimana kabarnya orang itu, katanya mau masang listrik. Nggak tahu nih, dikabar-kabarin tungannya nggak ada kabar, udah berapa bulan juga kayaknya ditelepon susah gitu, kayak ganti nomor. Biarin aja, pokoknya apa yang dia tanam bakalan dia petik gitu kan. Jadi soal itu si Aki itu kayak nyumpain lah. Pak dia nggak tahu kalau si Aki itu sebenarnya kepala suku di situ gitu. Ya kan orang nggak sembarangan kan. Dia yang nyempurnain amalan kita ini sampai datang ke gunung gitu. Anak itu meninggal, anaknya si yang penipu ini meninggal. Nah setelah berapa bulan, dialah yang kejadian bang, dikasih penyakit, tapi penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Gitu. Penyakit itunya berapa bulan dia kena penyakit segala macam dah, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia meninggal juga. Gitu. Itu dari ini kali ya, apa namanya, sumpah serapah dari si Aki. Iya mungkin begitu bang. Jadi niat dia tuh udah jelek sebenarnya datang ke situ gitu. Tapi itu yang lu kenal emang bener-bener tukang pasang listrik? Ya gue sih sama dia sih nggak akrab. Jadi sebenarnya usia gue sama dia tuh ibaratnya jauh beda bang, jauh banget gitu. Nah emang kalau menurut gue sih kayaknya emang orang ini tuh kayak pemain bang. Jadi datang satu tempat nipu, pergi datang nipu gitu. Kalau menurut gue gitu kan. Soalnya yang selintas gue tahu tuh seperti itu. Soalnya kan gue nyari informasi kan ke kampung sebelah. Emang dia orangnya begitu gitu. Dia mah cuman nyari keuntungan orang doang kayak begitu. Kalau orang kampung itu biasanya stylenya itu sederhana, cuma mungkin di dalamnya ada punya ini kali ya, apa? Si Akinya ini. Si Akinya. Ya kalau si Aki sih orangnya biasa gitu. Kalau ibaratnya yang gue tahu nih ya, si Aki sih orang biasa. Jadi orangnya ramah lah. Dia ramah, ada tamu pun ibaratnya dia sambut. Dia di situ pun dia nggak ada curiga sama orang. Bahasanya tuh nggak seujon gitu. Pokoknya lu bertamu sama gue ya gue sambut ya kan. Makanan minuman gue siapin. Ternyata di balik keramahan si Aki ini ditimpali dengan kejahatan si orang tersebut. Iya, gitu bang. Jadi gua agak penasaran nih bang, yang lu kerjain di gunung tersebut itu amalan kayak apa sih bang? Sebenarnya yang gua amalin ini bang buat pengobatan sih bang. Intinya tuh gua minta ya pokoknya gua minta tuh nggak macem-macem. Intinya tuh gue bisa ngobatin orang lah gitu. Jadi ilmu ini tuh biar bisa manfaat buat orang banyak bang gitu. Jadi kan sebelum kita berendam di situ tuh kan kita ngomong nih, Syaki ngomong, pokoknya niatin apa yang kamu pengenin kamu ucapin aja katanya gitu kan. Kamu pengen apa nih sananya, pengen bisa apa ya sebutin aja. Nah kebetulan gue di situ tuh gue niatin pengen bisa ngobatin orang bang. Tapi kan abang di situ ada 4 orang ya? Di mana? Waktu 6 orang. Oh 6 orang. Itu beda-beda tuh. Nggak satu tujuan buat pengobatan kayak ya mungkin kalau yang lain tuh mungkin beda gitu. Tapi kalau gue pribadi sih kemarin gue tanya juga tuh sama teman gue ya kan yang nawarin gue belajar situ. Dia juga sama buat pengobatan juga gitu. Oh rata-rata pengobatan. Gitu. Pengobatan. Jadi sebenarnya bukan buat pengobatan aja. Ilmu itu multiguna lah gitu. Pokoknya ada orang kenapa-napa nih, insya Allah kalau ibadah kita ini bisa gitu. Pokoknya segala sesuatunya atas izin Allah aja. Buat ngejaga diri kita juga. Iya, kayak gitu. Berarti itu abang dimandiin di gunung itu 2 kali ya bang ya? 2 kali. Di atas sekali. Yang di bawah gunung itu habis dari gunung turun nih kan ke makam, dari makam turun ke kali nih. Nah di kali itu kita dimandiin lagi gitu. Direndam lah bahasa gitu, sembari kita nyelam ke sungai, sembari kita ngapalin amalan yang kita inget. 3 kali nyelam. 3 kali nyelam. Kayak tengah gitu. Malam juga itu. Tengah malam itu. Kalau boleh tahu umur berapa tuh bang waktu laksanain amalan itu? Itu gua baru ya pokoknya pas gua baru nikah lah, berapa bulan gua nikah. Gua langsung sono gitu. Bangsa umur 25-an lah. 25. Masih penasaran. Iya, ibaratnya masih bocah lah ya kan. Masih banyak yang harus dipelajari. Iya, benar bang. Iya. Aduh, thank you banget bang nih ceritanya. Bisa jadi pelajaran kalau menurut saya. Tadi ada yang dapat saya ambil gitu bang. Jadi
kalau kemanapun kita pergi itu jangan berniat jahat. Iya, Nanti betul kan Bang, benar. yang kita petik itu bakalan buruk juga. Iya. Sama kayak tadi si yang nipu ke si bapak itu, Ah, efeknya bukan ke dia sendiri kan bang, ke malah anaknya. ke anaknya, Iya, ke itu benar. keluarganya gitu. Terus mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang dengerin cerita ini. Ya, pada intinya dimanapun kita berada, ya kita selalu junjung kesopanan, adab ini kita pakai. Walaupun kita berilmu tinggi, walaupun kita nggak punya adab, nggak bakal berguna menurut gua begitu. Dimanapun kita harus jadi ilmu kita nih yang kita punya ini harus bisa manfaat buat orang banyak, kita gitu aja intinya. Kalau gua pribadi. Oke, terima kasih Bang Dul atas ceritanya. Mohon maaf nih udah ngerepotin. Udah direpotin. Sama-sama Bang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya ini silahkan subscribe, dan jangan lupa mampir ke channelnya Bang Dul ya Bang. Iya. Gelap Malam Story. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti lain kali kita sambung dengan cerita-cerita misteri yang lebih asik dan lebih memacu adrenalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dul. Ya, sama-sama Bang.